Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini lagi. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana. Alhamdulillah cuaca hari ini seperti biasa cukup lumayan cerah. Dan dari semalam tiba-tiba aja si kakak badannya panas. Pagi ini terpaksa libur sekolah dulu dan ini aku lanjut mau kasih madu supaya panasnya itu turun. Ini madunya mau aku seduh pakai air, diminum langsung juga bisa ya, lebih praktis. Tapi kalau diseduh pakai air itu lebih gampang aja diserap oleh tubuhnya. Lebih enak dan lebih afdol lagi diseduhnya pakai air hangat gitu ya. Tapi berhubung aku lagi mager buat masak airnya, jadi ini aku pakai air minum biasa aja. Udah lama banget aku nggak pernah stok lagi obat penurun panas di rumah. Jadi setiap anak-anak panas aku selalu kasih madu kayak gini aja. Kalau enggak aku kasih air minum kelapa muda, karena air kelapa muda juga bisa menurunkan panas dan membantu hidrasi. Mohon doanya ya teman-teman semua. Semoga si kakak panasnya bisa cepat turun, bisa ceria lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Alhamdulillah lanjut sarapan dulu ya teman-teman. Ini requestannya si kakak yang lagi sakit, katanya pengen sarapan nasi uduk dan ini dimakan berdua bareng adiknya. Ngomong-ngomong, teman-teman semua udah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya teman-teman, biar lebih semangat lagi menjalani aktivitas hari ini. Nah, ini aku baru pulang belanja ya teman-teman. Aku belanja di warung terdekat aja, karena kalau ke pasar itu jaraknya lumayan jauh dari rumah. Kira-kira aku belanja apa aja ya? Sambil aku bongkar-bongkar belanjaan, aku juga mau sharing ke teman-teman semua gimana cara aku mengelola keuangan keluarga. Meskipun begitu, setiap orang punya cara masing-masing ya dalam mengelola keuangan keluarga, karena setiap keluarga mempunyai kondisi dan keadaan yang berbeda. Kalau aku biasanya mengelola keuangan menggunakan dompet pintar. Kalian pasti udah tahu ya apa itu dompet pintar. Dan karena sekarang itu sudah banyak sekali yang jual di online-online. Alhamdulillah wa syukurillah, gaji pak suami itu mingguan ya teman-teman. Satu minggunya itu sebesar 400.000 dan alhamdulillahnya lagi pak suami dapat uang kerajinan sebesar 1.300.000 per satu bulan. Jadi kalau di total-total semuanya sekitar 2.900.000. Berhubung pas suami statusnya harian lepas, jadi ini termasuk gaji tidak tetap ya, karena gajinya itu dihitung harian. Sistemnya, kalau pak suami nggak masuk kerja karena sakit atau izin, berarti yang nggak dapat gaji hari itu juga. Aku menggunakan dua buah dompet pintar, yang satu itu aku pergunakan untuk mingguan, dan satu lagi aku gunakan untuk pos-pos bulanan. Kondisi kita saat ini punya dua anak dan satu anak sudah sekolah, satu lagi insya Allah rencana tahun depan mau masuk TK. Untuk gajian mingguan biasanya aku pergunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari. Nah, karena anak-anak udah pada besar, udah tahu jajan ya, jadi ada jatah jajannya juga. Aku biasanya kasih jatah jajan 12.000 per hari untuk satu anak. Ini aku lanjut untuk cuci-cuci tomatnya. Aku beli setengah kilo, harganya Rp4.000. Jadi ini aku nggak belanja untuk satu minggu ya teman-teman. Aku cuma belanja seperlunya aja. Nanti kalau kira-kira sudah habis baru aku belanja lagi. Untuk proteinnya, aku di sini cuma beli telur aja setengah kilo dan beli tahu. Nanti kalau ada sekurang-kurangnya aku tinggal belanja lagi di warung terdekat. Ini aku juga beli mentimun, harganya 1 kilo 13.000. Ini Masya Allah lagi muda-muda banget nih mentimunnya, makanya aku beli 1 kilo. Nah, mentimun ini wajib banget ya kalau aku belanja, karena mentimun ini bisa dimakan mentah gitu ya. Pakai nasi anget, pakai tempe, ikan asin, sambal aja Masya Allah udah nikmat banget. Alhamdulillahnya anak-anak juga suka lalapan mentah kayak mentimun, daun kemangi, terong, kol, dan lain-lain. Mungkin karena kebiasaan orang tuanya juga, jadi mereka ikut terbawa. Ya, kalau orang tuanya membiasakan anak tersebut untuk selalu makan enak, untuk jajan, sering-sering jajan di luar gitu ya, mereka itu akan terbawa seperti itu sampai besar nanti.
Makanya aku selalu membiasakan mereka hidup apa adanya aja dan hidup sederhana. Aku nggak pernah ngajak mereka jajan yang lagi viral-viral, kayak es krim yang lagi viral, minuman yang lagi viral, ataupun makanan yang lagi viral. Jadi kalau kita lagi keluar ngelihat outlet-outlet makanan atau minuman yang lagi viral rame banget, mereka itu nggak tertarik buat beli ya. Karena aku pernah pengalaman banget, pernah membelikan mereka minuman kopi dan teh gitu ya. Akhirnya mereka itu ketagihan mungkin karena ngerasa enak juga, padahal anak-anak itu dilarang minum kopi dan teh karena bisa menyebabkan kekurangan zat besi atau sel darah merah. Semenjak itu, aku selalu membiasakan mereka untuk jajan yang sehat-sehat aja. Kalau mereka pengen minum yang seger-seger kayak es gitu ya, aku alihkan ke minuman air kelapa muda atau es tebu gitu yang tanpa campuran apapun, yang serba alami, biar mereka terbiasa jajan yang sehat-sehat. Oke, lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi untuk gaji bulanan Pak suami itu biasanya aku khususkan untuk bayar-bayar kewajiban. Nah, pos pertama yang harus dibayarkan yaitu SPP-nya anak-anak. Ini SPP plus uang kas sebesar 130.000, SPP ngaji 50.000, dan listrik sebesar 100.000. Ini karena aku pakai tokennya masih bareng-bareng, jadi aku tuh sistemnya patungan gitu ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai foto wrapnya, jadi ini lanjut aku letakkan dulu di dalam kulkas. Oh ya, jangan lupa juga ya teman-teman, poskan juga untuk dana darurat. Ini penting banget karena ini buat jaga-jaga dimana kalau nanti-nanti ada kebutuhan darurat gitu ya. Nah, ini aku lanjut dulu nyemil-nyemil ubi. Ini kemarin aku beli di pasar 1 kilonya 8.000. Ini aku belah-belah dan lanjut dikukus di atas nasi biar sekalian gitu ya, jadi lebih hemat. Dan untuk dana pendidikannya itu juga gak kalah penting ya teman-teman, karena tahun depan itu anak kedua aku mau masuk TK, itu sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya pendaftaran dan keperluan lainnya. Nah, itu dia ya teman-teman, sedikit gambaran dari aku gimana cara aku mengelola keuangan keluarga. Berapapun rezekinya, berapa besar pun gajinya, tetap disyukuri. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena sesungguhnya kunci kedamaian hidup itu sebenarnya sederhana. Ialah dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukurinya. Hari ini aku cuma masak yang simple-simple aja, biasanya juga yang simple-simple sih. Dan hari ini aku masak telur ceplok, bihun goreng, dan gak lupa bikin sambal. Ini favorit ya, harus ini mas, sambalnya jangan sampai ketinggalan. Oh ya, aku mau mengucapkan selamat datang untuk yang baru mampir di channel aku, yang baru berkunjung atau yang baru gabung. Salam kenal ya teman-teman semua. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak yang tinggal di kota Tangerang. Pokoknya aku ucapkan salam kenal ya. Selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga silaturahmi kita sampai dunia nyata. Ini aktivitas aku lanjut di malam hari. Aku, Pak suami, dan anak-anak kita mau makan di luar. Kita memilih makan ketoprak aja. Dan ini ketoprak langganan kita yaitu ketoprak bontot. Nah, ini kita makannya mau di rumah aja. Kita cuma beli 2 porsi ketoprak dan nanti kita makan bareng-bareng di rumah. Kita nggak bisa sering-sering makan di luar ya teman-teman, karena kalau sering-sering makan di luar itu keuangannya bisa-bisa boncos. Nah, karena kan yang paling boros itu ya itu terlalu sering makan di luar. Oh ya, kenapa kita belinya cuma 2 porsi aja? Karena budgetnya itu cuma cukup untuk 2 porsi. Tapi nggak apa-apa, ini tuh porsinya lumayan banyak ya, jadi ini cukup untuk kita berempat. Ini kita udah nyampe rumah, kita lanjut aja buka ketopraknya. Ini cabenya sengaja nggak diulek ya teman-teman, biar anak-anak juga nggak kepedesan. Jadi cabenya itu utuh, tinggal diulek aja sama kita.
Oke teman-teman, kita lanjut makan dulu. Selamat makan. Oh ya teman-teman, aku mohon maaf banget jika di video aku masih banyak kekurangannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya juga jika ada kata-kata yang kurang sopan. Semoga video sederhana aku ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua ya. Aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.